Di bulan-bulan haram ini semuanya dilipat gandakan. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya di bulan haram ini. Begitu juga kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan juga dilipat gandakan pula balasan dosanya. Maka kalau orang-orang dulu tuh Bapak Ibu, ya bulan-bulan haram punya perhatian. Kalau nyeka parang, kalau nyeka berdebat, ini waranti ke barana emosinya antar kampung, antar kabilah emosi masuk bulan haram, mereka berhenti berperang Bapak Ibu. Kalau orang siswa kalau nikah barale nyetanduan tuh le bulan haram tidak, karena menghargai itu. Di bulan haram tuh 4 apa ya? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi kini kok betul-betul ini kan Zulqa'dah kan, habis Zulqa'dah, Zulhijjah, habis Zulhijjah, Muharram. Jadi perhatianlah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak soleh dan soleha penduduk surga yang masih berada dunia, subuh ini Bapak Ibu kami ingin mengajak kita untuk mentadaburi firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Selasa sebelumnya kita sudah sampaikan Al-Maidah ayat 1. Kita lanjutkan di ayat yang keduanya. Kita bacakan ayat dan artinya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Kembali Allah menyeru kepada orang beriman. Di Al-Maidah ayat 1 juga Allah menyeru kepada orang beriman. Dan di ayat kedua kembali Allah menyeru kepada orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, la tahillu sa'airallah. Janganlah kamu melanggar siar kesucian Allah. Wala saharal haram, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Wala hadiah, jangan mengganggu hewan kurban. Walal kalaid, dan hewan kurban yang ditandai. Wala aminal baital haram, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Yabtaghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana, mereka mencari karunia dari Tuhannya dan keridhaan. Wa iza halaltum fastadu, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin an sadukum, jangan sampai mendorongmu kebendamu kepada suatu kaum, kebencianmu kepada suatu kaum, karena menghalang-halangimu anil masjidil haram, dari masjidil haram. Ayat cukup panjang. Anta'tadu, untuk berbuat melampaui batas kepada mereka.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan tolong-menolong 'alal ismi wal udwan, dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sadidul iqab, sungguh Allah sangat berat siksanya. Cukup panjang ayatnya Bapak Ibu. Ayat ini Allah menyuruh kepada orang beriman, seruan kasih sayang, kemudian banyak aturan-aturan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau bisa kita lihat ayat ini Bapak Ibu, menjaga kesucian syariat, tidak boleh dendam, dan membangun kekuatan umat di atas takwa. Maka bisa kita simpulkan Bapak Ibu, ayat ini bukan sekedar hukum, tetapi panduan hidup muslim. Bagaimana menghormati syiar-syiar agama, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana membangun kebersamaan. Jadi kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya. 15 menit ke depan kita coba lihat penggalan-penggalan ayat, apa yang bisa kita ambil hikmah dan tadaburinya. Yang pertama, memuliakan syiar Allah. La tuhillu sa'airallah, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Di syiar Allah itu Bapak Ibu tanda-tanda kebesaran Allah, aturan-aturan Allah itu syiar-syiar itu Bapak Ibu. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah suruh kerjakan, apa yang Allah larang, itu syiar-syiar Allah. Masjid ini syiar-syiar Allah nih Bapak Ibu. Jangan kita melanggar syiar-syiar Allah. Apa aturan yang ada di masjid ini, ya kita ikuti. Kalau ada yang melanggar, berarti kita sudah melanggar syiar-syiar Allah. Kemudian azan, ya azan ini juga syiar-syiar Allah. Jangan kita mempermain-mainkan azan. Sekarang Bapak Ibu viral, ada azan yang iramanya dia sesuaikan dengan lagu yang sedang favorit. Ada irama lagu yang sedang favorit Bapak Ibu, entah lagu apa tuh kan. Azan kok ni iraman sesuai lagu favorit tuh. Dek muazin kok hebat kan, jiwa seninya ada. Dia membaca azan tuh, dia ikuti lagu-lagu yang apa tuh. Bisa tuh kan. Mohon maaf misalnya kan, tidak usahlah kita contohkan Bapak Ibu. Kita contohkan, kita takutnya melanggar syiar-syiar agama Allah. Ini penting jadi perhatian bagi kita, karena memang Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kita singkatkan Bapak Ibu, kita sudah 7 menit, menjaga kesucian waktu. Karena Allah mengatakan di sini, walas saharul haram, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jadi walas saharul haram, di haram ini Bapak Ibu artinya terhormat. Itu haram itu artinya sesuatu yang sesuatu yang diharamkan itu. Kalau kita jauh, maka kita terhormat Bapak Ibu. Di Masjidil Haram itu bukan masjid yang haram, masjid yang terhormat. Maka dalam ayat ini Al-Maidah ayat 2 ini Allah gambarkan ada bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat. Memang Allah yang buat seperti itu. Sekarang ini bulan Zulqa'dah ya. Ini bulan-bulan haram nih Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah, di bulan-bulan haram ini semuanya dilipat gandakan. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya di bulan haram ini. Begitu juga kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan juga dilipat gandakan pula balasan dosanya. Maka kalau orang-orang dulu tuh Bapak Ibu, ya bulan-bulan haram punya perhatian. Kalau nyeka parang, kalau nyeka berdebat, ini berhenti ke? Barana emosinya antar kampung, antar kabilah emosi, masuk bulan haram, mereka berhenti berperang Bapak Ibu. Kalau orang sesuk kalau nyeka barale, nyetanduan tuh, le bulan haram tidak. Karena menghargai itu. Di bulan haram itu 4 apa ya? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi kini kok betul-betul ini Zulqa'dah kan, habis Zulqa'dah, Zulhijjah, habis Zulhijjah, Muharram. Jadi perhatianlah. Sebenarnya tiap hari perhatian, tapi khusus untuk bulan haram kok, karena Allah yang mengatakan maksimalkanlah puasa Senin Kamis di bulan Muharram.
silaturahmi di bulan haram. Apapun kebaikan kita lakukan Bapak Ibu, karena pahalanya dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil tadabburi Al-Maidah ayat 2 ini, menghormati ibadah saudara kita. Nah, Allah mengatakan di sini, wala aminal baitul haram, jangan mengganggu orang yang menuju Baitullah. Nah, ini penting menjadi perhatian bagi kita, hormati orang yang sedang menuju Allah. Seperti ada orang yang mau umrah misalnya, dokong Bapak Ibu, ndawak Cikarawi do, umrah lah mah, di mana PPT-nya tuh. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Allah ingatkan kita, wala aminal baitul haram, jangan mengganggu orang menuju Baitullah. Rasakanlah, jangan sampai kita seperti ini. Jadi kalau ada orang yang beribadah, kita sokong. Jangan iri pada ibadah orang lain. Ini penting Bapak Ibu. Ketika ada orang dah berubah baik, lah mulai pakai jilbab, jangan wak cemeh lah Bapak Ibu. Jadi kalau ada wak mencemeh, awalkan ayat kok. Ada orang beriman dong. Dirasukanlah setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita, puasa sunnah, tahajud misalnya kan. Jangan kita mencemeh, jangan kita mencakarawinya, karena Allah sudah ingatkan jangan mengganggu orang menuju Baitullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yang bisa kita ambil dari Al-Maidah ayat 2 ini Bapak Ibu, menandakan kita sebagai orang beriman harus kita perhatikan betul, karena Allah menyuruh dengan ya ayyuhallazina amanu, yaitu mengendalikan dendam. Wala yajrimannakum sana'un qaumi, jangan kebencianmu kepada suatu kaum. Penting Bapak Ibu, masalah terbesar manusia emosi yang tidak terkendali Bapak Ibu. Antak tadu, sehingga kamu melampaui batas. Maka seperti yang pernah kami sampaikan juga di sini Bapak Ibu, kalau orang beriman itu ketika dia dizalimi, ya dia boleh membalas sama dengan yang dizalimi kepada dia. Tapi kalau dia memaafkan, maka itu lebih mendekati takwa, dan itu yang muhsin. Ini Bapak Ibu, ayat ini juga mengingatkan kepada kita, jangan kebencian kita kepada suatu kaum sehingga kita melampaui batas. Jadi kalau nyujai kawak, wak boleh jahit yang sama, jangan sampai melampaui batas. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil berikutnya, kunci kekuatan umat. Luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kok. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Di jemaahku kuat Bapak Ibu, ya bukan karena jumlahnya, bukan karena jumlahnya Bapak Ibu, tapi karena kerjasama dalam kebaikan. Sakit awak, tapi kerjasama dalam kebaikan kuat banyak wak, kerjasama dalam kebaikan tentu tambah kuat Bapak Ibu. Jadi mulai kini kok pastian awak satu dalam tolong menolong dalam kebaikan, menolong kemanakan awak sekolah, menolong tetangga awaknya untuk berbisnis misalnya, jaga berbisnis, mungkin buat modal tak ada, tapi buat tunjuan caranya, mereka caranya berbisnis. Itu tolong menolong dalam takwa. Kemudian Allah gandengkan lagi, dan ini ciri orang yang beriman, yaitu peringatan besar, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Larangan ini Bapak, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan persatu Bapak Ibu, baik di bulan haram maupun di bulan di luar bulan haram. Di bulan haram itu lebih penting hati-hati. Ada orang menyebarkan hoax, itu dosa bersama itu. Di bisian hoax kan tak mesti di media sosial Bapak Ibu. Di masjid bisa lu hoax. Di bisian di kawan ke kan itu apa nan batu itu model-model itu. Tu sampai nak pak nak jalan. Pak nak topi mah tu 3 orang topi nang sebelah sini tu nangka mudah-mudahan deku. Itulah karena itu ayat ko Bapak Ibu. Kau hati-hati kita, karena yang diminta itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jadi Bapak Ibu mulai kini ko rasuanlah masuk yang buat kerajaan itu yang baik-baik saja. Awak majak orang dalam perbuatan baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya kami ingatkan sekali lagi untuk kami dan kita semua, ya mudah-mudahan yang kita yang punya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kan bulan Zulqa'dah, kalau tidak salah sekarang tanggal 3
berarti tanggal 3 Zulqa'dah ke 10 Zulhijjah, tidak terlalu lama, paling lama 35 hari lagi. Bagi kita yang punya keinginan untuk berkorban, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di masjid kita masih menerima pendaftaran korban. Satu peserta 2.500.000. Rasakanlah Bapak Ibu, karena Rasulullah juga mengingatkan bagi orang yang punya kemampuan nih, kemudian dia tidak ikut berkorban, kata Rasulullah, tidak usahlah datang kamu sholat kami, tidak usahlah datang ke tempat sholat. Jadi musola itu kan lapangan, musola itu pasal di lapangan. Jadi kalau di lapangan pas Idul Fitri itu menjalankan Idul Adha itu ini kecil Rasulullah, siapa yang mampu berkorban, tapi dia tidak berkorban, tidak usah datang ke musola ke lapangan besok ke Idul Adha. Jadi Rasul itu yang tahu Bapak Ibu, kalau memang tidak mampu tidak masalah, tapi kalau mampu bermasalah besar, itu kita yang tahu. Itu saja Bapak Ibu, kalau salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.